Kembali lagi dengan channel Taman Baca Cicurug, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda, terutama di bidang literasi. Siapa yang tak kenal dengan sosok Pramudia Anantatur, tokoh sastrawan Indonesia yang mendunia? Banyak karya sastranya yang telah diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam lebih dari 42 bahasa yang ada di dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas biografi salah satu tokoh sastrawan terbaik Indonesia, yaitu Pramudia Anantatur. Bahkan penulis Eka Kurniawan menyebut Pram sebagai novelis terbaik di Indonesia loh. Dengan mempelajari kisah biografi dari tokoh-tokoh sastrawan besar Indonesia, bisa menjadi salah satu bahan pembelajaran bagi kita semua. Bukankah hidup kita dimulai dengan menirukan perilaku orang lain? Terutama manusia yang hidup sebelum generasi kita sekarang. Maka tidak ada salahnya kita mempelajari biografi seorang ma. Pada masa kecilnya, ia pernah tinggal kelas bahkan sampai 3 kali. Namun siapa yang menyangka seorang anak yang awalnya dikira bodoh ini, di masa mendatang menjelma menjadi salah satu tokoh sastrawan terbaik di Indonesia. Sebagai penulis, Pram tahu apa yang harus dilakukannya terutama di tahun-tahun penuh bungkam di negeri ini. Ia mengkritik melalui tulisannya, menulis dan menghasilkan berbagai karya, misalnya Keluarga Gerilya, Perburuan, dan Di Tepi Kali Bekasi. Pasca kerusuhan G30 SPKI, Pram yang merupakan salah satu anggota dari Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, salah satu lembaga kebudayaan sayap dari Partai PKI pada waktu itu, Pram pun merasakan dampaknya tepatnya pada tanggal 13 Oktober 1965. Ia ditangkap dan dipenjarakan selama 14 tahun sebagai tahanan politik tanpa proses diadili. Nah, saat menjadi tahanan politik itulah Pram menghasilkan karya yang paling fenomenal, yaitu tetralogi Pulau Buru. Buku yang dimaksud adalah Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan hidup dan pemikiran Pram terutama untuk generasi muda saat ini adalah: pertama, Pram merupakan sosok yang berpegang teguh dalam memberi penyadaran tentang bahaya penindasan dan penderitaan akibat perang, dan juga tentang moral. Sebagian besar karyanya menyuarakan perlunya memberontak dari tatanan yang tidak adil. Penjajahan dan perampasan hak adalah sesuatu yang harus dilawan, karena ketidakadilan merupakan produk dari struktur, maka struktur itu juga harus dilawan. Kedua, Pram juga mengajarkan penyadaran akan pentingnya harga diri. Dalam novel Bumi Manusia, Pram menggambarkan bagaimana keadaan pemerintahan kolonialisme Belanda pada saat itu, serta betapa pentingnya belajar. Seperti halnya Nyai Ontosoro, salah seorang tokoh dalam buku itu yang berpendapat bahwa untuk melawan penghinaan, kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya hanyalah dengan belajar. Ketiga, Pram juga mengajarkan tentang arti perjuangan dalam hidup. Petikan kata dalam surat terbuka Pramudia Anantatur di Lembaran Kebudayaan Lentera Surat Kabar Bintang Timur, 17 November 1963, menunjukkan bahwa arti kata pejuang di mata seorang Pram adalah mereka yang tak kenal menyerah apapun upayanya. Contohnya, ia membela semua ajaran yang telah berjasa menjadi pegangan manusia. Keenam, belajar dari perjalanan hidup seorang Pram bahwa orang yang luar biasa terlahir dari banyaknya tekanan dan masalah dalam hidupnya. Orang yang berpengaruh pada zamannya terlahir dari situasi yang tidak nyaman, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Well, dari uraian di atas, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil oleh kita semua ya. Ingat kata Pram, adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Ayo generasi muda, jangan lembek. Karena menjadi orang luar biasa tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus ada pengorbanan dan juga perjuangan di dalamnya. Ayo kita amankan satu slot untuk keabadian, yaitu dengan menulis. Jika ada pertanyaan mengenai buku lainnya yang menurut kalian menarik, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Salam literasi dan sampai jumpa.